Bagaimana kita bisa berbicara dan berkomunikasi dengan anak sehingga anak itu mau mendengarkan kita? Sebagai orang tua seringkali kita ini mengalami kesulitan waktu kita ini berkomunikasi dengan anak. Ada anak waktu kita ajak ngomong ternyata dia asik dengan gadgetnya atau sibuk dengan main gamenya. Bahkan ketika anak itu misalnya dia sedang berbaring, dia juga nggak mau dengerin kita. Berikut ini adalah prinsip dasar berkomunikasi yang bukan hanya bisa digunakan untuk anak-anak dengan anak-anak, tetapi juga dengan orang dewasa lainnya. Saya singkat menjadi reda. Semoga ini bisa meredakan ketegangan yang terjadi karena komunikasi yang tidak lancar. Apa itu reda? Respect, empati, dialog, attention. Yang pertama adalah respect. Setiap orang pada dasarnya suka ya, kalau kita ini dihormati, dihargai, termasuk anak-anak. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ketika kita ini menghormati dan menghargai seseorang, menghormati anak-anak, ya, maka kita ini tidak akan sembarangan terhadap dia. Kita akan menata kata-kata kita, kita akan menata emosi kita dan perilaku kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menyakiti orang yang kita hormati. Kita menghormati dan menghargai anak dengan cara kita menerima mereka sebagai sesama manusia, sebagai pribadi yang utuh. Mereka punya tubuh, mereka punya pikiran, mereka punya kehendak dan perasaan sendiri yang berbeda dengan kita. Itu artinya apa? Kita tidak akan semena-mena terhadap tubuh mereka. Kita tidak akan berlaku kasar terhadap tubuh mereka. Kita juga menghargai ketika mereka itu mempunyai pikiran dan kehendak yang berbeda dengan kita. Kita juga menerima apapun perasaan mereka. Sekalipun mungkin kita ini nggak suka dengan perasaan mereka atau nggak setuju dengan perasaan mereka. Menghormati dan menghargai anak berarti kita menerima mereka sebagai pribadi yang berbeda dengan kita. Misalnya, kalau ada anak yang mengatakan begini, "Ma, aku loh nggak suka makan ini." Kita mungkin sebagai orang tua akan berkata, "Kamu itu nggak boleh pilih-pilih kalau makan. Ini sehat buat kamu, ini baik untuk tubuh kamu." Atau ketika misalnya anak kita berkata, "Pa, aku ini takut main perosotan." Mungkin kita akan langsung berkata, "Kamu ini anak laki kok takut? Kamu kok berbeda dengan adikmu? Adikmu yang perempuan aja berani." Menerima dan menghargai anak berarti kita menerima apapun kehendak dan perasaan mereka. Tidak berarti bahwa kita ini membiarkan mereka, ya, membiarkan mereka dengan nggak mau makan ini kita biarin, atau kalau mereka takut kita juga biarin, enggak. Tapi yang penting adalah kita menerima dulu pikiran, perasaan, kehendak mereka yang berbeda, kita terima dulu. Nah, setelah itu baru kita ini bisa mengajari mereka. Ketika anak itu kita sudah menerima perasaan dan pikiran mereka, ketika anak itu diajari, dia akan lebih mendengarkan. Coba bayangkan, kalau misalnya kita tidak menerima perasaan mereka, mereka akan berpikir begini, "Oh, berarti aku tuh tidak boleh punya perasaan takut. Aku nggak boleh punya perasaan nggak suka." Akibatnya, ketika mereka takut, mereka tidak mau berbicara kepada kita. Mereka tidak mau berkomunikasi dengan kita. Menghormati dan menghargai anak tidak berarti bahwa kita ini memosisikan diri kita lebih rendah daripada anak. Atau kita ini jadi orang tua yang selalu menuruti keinginan anak. Enggak. Menghormati dan menghargai anak dimulai dari kita sendiri menghormati dan menghargai diri kita. Ketika kita bisa menghormati dan menghargai diri kita, dan kemudian kita menghormati dan menghargai orang lain, anak itu melihat dan anak belajar bagaimana dia bisa menghormati dan menghargai dirinya sendiri dan menghormati dan menghargai orang lain, termasuk orang tuanya. Dengan demikian, ketika kita menghormati dan menghargai anak, anak akan belajar untuk mendengarkan kita. Anak akan belajar untuk menghormati kita. Dan ketika kita berbicara, anak mau mendengarkan.
Yang kedua adalah empati. Secara sederhana, empati itu berarti kita ini mampu untuk mengerti, menerima, dan mengidentifikasikan perasaan orang lain. Kalau misalnya kita melihat ada anak yang menangis, kita ini mampu membayangkan bagaimana rasanya berada di posisi anak itu. Mungkin dia lagi takut, mungkin dia lagi sedih, mungkin dia lagi kecewa, atau mungkin dia lagi marah. Kita bisa menerima, menghargai perasaan anak, dan kita tidak menghakiminya. Itu adalah empati. Kita tahu tentang otak kiri dan otak kanan ya. Nah, otak kiri ini berkaitan dengan memproses hal-hal yang berkaitan dengan logika, dengan bicara juga, dan dengan bahasa. Sedangkan otak kanan itu memproses tugas-tugas yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ekspresif, kreatif, ya, dan termasuk menerima dan mengidentifikasi emosi. Ketika anak itu menyatakan perasaannya, anak itu sebenarnya sedang berkomunikasi dengan kita dengan apa? Dengan otak kanannya. Nah, pada waktu anak berkomunikasi dengan otak kanannya, kita seharusnya juga menanggapi dengan otak kanan kita yang mengerti dan menerima perasaan anak. Tetapi yang terjadi seringkali tidak demikian. Pada waktu misalnya anak itu menangis, ya, dia menangis karena mainannya itu direbut sama kakaknya. Nah, pada waktu dia menangis, yang dilakukan orang tua cenderung adalah mengatakan begini, sudah, enggak usah nangis, enggak apa-apa, nanti mainannya gantian. Nah, itu adalah logika, itu adalah suatu hal yang memakai otak kiri. Jadi ketika anak berbicara dengan otak kanannya, kita menjawab dengan otak kirinya. Ini enggak nyambung. Ya, komunikasinya nggak nyambung. Atau misalnya anak itu kepingin sesuatu, ya, lalu dia nggak dapet dan akhirnya dia marah. Nah, kita biasanya adalah kasih tahu dia penjelasan kenapa kok kamu itu nggak boleh mendapatkan barang ini. Nah, itu sekali lagi kita dengan otak kiri kita, anak dengan otak kanannya, nggak nyambung. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika kita ini menghadapi anak yang berbicara atau berkomunikasi dengan otak kanannya, kita juga menanggapi dengan otak kanannya. Jadi ketika anak misalnya dia nangis karena mainannya itu direbut sama kakaknya, nah, kita temani dia, kita akan mengatakan, iya sedih ya kalau mainannya direbut. Sudah, mungkin kita perlu temani ya. Dengan kita itu mengerti, menerima perasaan anak, anak itu akan lebih mudah menerima. Dan ketika nanti pada waktu dia sudah perasaannya sudah surut, sedihnya sudah berkurang, marahnya sudah berkurang, baru kita bisa berbicara dengan dia, menjelaskan kepada dia dengan otak kiri kita. Itu akan lebih nyambung. Nah, sebaliknya juga demikian ya. Pada waktu anak itu berbicara kepada kita dengan otak kirinya, kita sebagai orang tua ini jangan baperan gitu ya. Kita seringkali, wah anakku tuh tidak menghormati aku gitu ya. Padahal enggak, anak sedang memakai logikanya, anak sedang berusaha untuk berpikir ya. Dan kita seharusnya menanggapinya dengan otak kiri juga ya. Jadi dengan demikian ketika kita ini bisa menerima ya, menerima perasaan anak, kita berempati, kita sama, frekuensinya itu sama. Ketika dia berbicara dengan otak kiri, kita juga menanggapi dengan otak kiri. Nah, anak merasa dia dimengerti. Dan ketika anak itu merasa dimengerti, anak dipahami, anak akan lebih mau berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga adalah dialog. Dialog berarti komunikasi dua arah. Dialog berarti ada waktu saya berbicara, ada waktu saya mendengar. Ada waktu anak berbicara, ada waktu anak untuk mendengar. Ketika kita membiasakan anak untuk berdialog, kita ini sedang menghargai dan menghormati mereka. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan itu penting. Ya. Dan anak itu ketika belajar berdialog, anak juga dapat merasakan, oh berarti pendapat saya, kata-kata saya
apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, itu penting. Dan itu membuat harga diri anak bisa meningkat. Pada waktu anak masih bayi ya, kebetulan saya baru punya cucu ya. Jadi waktu anak itu masih bayi, mungkin dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara. Tetapi kita bisa mulai mengajari mereka itu berdialog. Caranya bagaimana? Misalnya ya, waktu kita ini melihat anak kita ini kok rasanya ngantuk gitu ya. Nah kita bisa ngomong, cucu saya namanya Ethan ya, Ethan ngantuk ya. Nah tapi waktu kita melihat gelagatnya, ternyata dia sepertinya nggak mau tidur, dia maunya main. Jadi kita bisa mengatakan kepada dia seperti ini, oh Ethan nggak mau tidur ya, Ethan masih mau main. Nah, meskipun itu adalah kata-kata yang kita ucapkan, tetapi yang kedua itu adalah pendapat dan pikirannya si anak. Nah, ketika anak sudah mulai sekitar umur 7-8 bulan, dia sudah mulai bisa menggunakan suaranya ya, berkomunikasi dengan bahasa yang tidak jelas ya. Nah, kita bisa mengajari anak berdialog dengan cara seperti apa? Misalnya ya. Jadi waktu kita ini berbicara kepada dia, kita menunggu dia memberikan respons. Nah, ketika anak memberikan respons, anak itu bisa menyadari bahwa oh, ternyata orang tuaku itu mau mendengarkan aku. Orang tuaku itu mau mengerti aku. Jadi, pada waktu kita ini mengajari anak untuk berdialog, sebenarnya kita sedang mau mengatakan kepada anak-anak bahwa, nak, pikiranmu, pendapatmu, perasaanmu itu penting. Bukan hanya buat mama atau papa, tapi juga buat kamu. Dan itu membuat anak itu jadi lebih menghargai dan menghormati. Dan anak akan merasakan kalau mereka itu didengarkan, dimengerti, anak akan lebih mau berkomunikasi dengan kita. Yang keempat adalah attention. Attention berarti kita memberikan perhatian penuh kepada diri anak dan kepada apa yang dikatakannya. Perhatian penuh berarti kita memberikan perhatian terhadap keseluruhan diri anak. Apa saja? Fisik dan perilaku anak, pikiran dan emosi anak. Secara fisik kita tidak memperhatikan dengan setengah-setengah, dengan perhatian yang setengah-setengah. Misalnya waktu kita berkomunikasi dengan anak, kita mungkin sambil lihat HP, atau kita itu sambil baca, atau kita lagi nonton gitu ya. Itu artinya kita tidak memberikan perhatian penuh. Perhatian penuh berarti kita memandang matanya, kita melihat kepada keseluruhan diri anak, dan kita membaca bahasa tubuhnya. Secara pikiran, kita itu bisa memahami dan mengerti apa yang sedang dikatakan oleh anak. Waktu kita tidak ngerti, kita bisa bertanya kepada anak. Tetapi jangan ketika anak belum selesai berbicara, kita langsung motong. Ya sudah mama sudah ngerti. Nah itu menunjukkan bahwa kita tidak memberikan perhatian penuh. Biarkan anak itu berbicara sampai selesai, baru kita itu menanggapinya. Secara emosi, kita itu memperhatikan apa yang dirasakan oleh anak dan kita berempati kepadanya. Kita tidak mengabaikan ketika anak itu menunjukkan perasaan takut, perasaan marah, perasaan sedih, atau perasaan kecewanya. Kita bisa menganggap penting juga perasaannya itu. Ya. Kita memaklumi, kita menerima, kita berempati terhadap dia. Nah kalau kita memperhatikan ya di dalam berkomunikasi itu, kita memberikan perhatian penuh terhadap fisik, pikiran ya, dan perasaan anak, emosi anak, maka anak itu merasa bahwa oh saya ini dihargai, saya ini penting, saya diterima, dan saya ini dikasihi. Dan ini akan membuat anak itu akan merasakan bahwa dia itu penting ya. Dan ini membuat anak itu mau berkomunikasi dengan kita sebagai orang tuanya. Tetapi kalau kita tidak memberikan perhatian penuh terhadap apa yang dikatakan oleh anak, terhadap dirinya seutuhnya, maka anak juga belajar apa? Belajar untuk tidak memperhatikan apa yang kita katakan kepada dia. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan anak supaya anak mau mendengarkan kita? Yaitu dengan cara menghargai, menghormati anak sebagai pribadi yang utuh. Kita berempati terhadap perasaannya, kita menerima apapun perasaannya. Kemudian kita juga berdialog dengan dia,
mengizinkan dia untuk mengemukakan pendapatnya. Dan yang keempat, kita bisa memberikan perhatian penuh terhadap keseluruhan diri anak. Supaya apa? Supaya perkataan kita, apa yang kita katakan kepada anak itu, membuat anak merasa bahwa dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan.